Kita masuk dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Di hari kasih sayang ini kami boleh datang kepadamu. Dan kami hari ini juga akan mendengarkan tema mengenai unconditional love, yaitu kasih yang tak bersyarat. Dan bila kiranya kami boleh memahami ya Tuhan betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa dalamnya dan betapa tingginya kasih daripada Kristus dalam kehidupan kami. Dan bila kiranya Engkau yang menolong kepada kami kedalaman kasih itu, pada waktu kami mengerti, tangan dan kaki kami bergerak untuk menghidupkan apa yang sudah kami mengerti. Terpujilah namamu Tuhan, berkati untuk hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan di dalam membawakan firman, dan bila kiranya kami boleh sama-sama belajar bagaimana kami boleh menerapkan kasih daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, kita boleh datang kepada Tuhan. Dan saudara, bulan Februari memang dikenal sebagai bulan kasih sayang, ya. Karena kemarin tanggal 14 itu adalah hari Valentine, saudara ya. Tapi saudara, sebetulnya selain tanggal 14 juga ada tanggal 17. Ya, 17 hari apa saudara? Bagi kita yang etnis Tionghoa, saudara ya, saudara dan saya boleh merayakan hari kasih sayang juga, saudara ya, karena kita boleh menghormati orang tua, ya, dan juga orang tua boleh mengasihi kepada anak-anak. Jadi ada kasih sayang menyayang, ya. Kemudian saudara tanggal 18, ya, saudara tahu tanggal 18 itu dimulainya Lent yang pertama. Saudara, Lent yang pertama ini adalah satu masa minggu Prapaskah, yaitu ada 7 minggu menjelang Paskah, saudara ya, atau sebelum Jumat Agung. Jadi ada 7 minggu, mulai dari hari Rabu tanggal 18 sampai pada tanggal 1 April, ya. Dan gereja kita menggunakan momen ini dengan cara mengupas tokoh-tokoh Alkitab, ya. Dan itu juga saudara berkenaan dengan kasih, yaitu kasih kepada Tuhan, tapi juga kasih kepada diri sendiri. Kasih kepada Tuhan adalah bagaimana saudara pada masa Lent itu kita boleh merenungkan akan kasih-Nya yang begitu besar, tapi juga saudara kita juga melihat ke dalam diri kita, ya. Jadi bagaimana kita boleh merefleksikan hidup kasih Tuhan itu dan membangun kerohanian, ya, membangun kerohanian diri kita sendiri. Dan itu berhubungan dengan kasih. Jadi sudah ada 3 tanggal, 14, 17, dan 18. Sebab itu, saudara, kita bersyukur hari ini kita sudah pada minggu keberapa? Berarti minggu ketiga ya. Kita akan mendengarkan satu tema, unconditional love, kasih yang tak bersyarat. Ya. Nah saudara, untuk mendengarkan firman Tuhan ini kita akan sama-sama membahas dari Efesus pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan 21. Ayat yang genap saya akan bacakan, Bapak Ibu membaca ayat yang ganjil. Ya, saya akan bacakan terlebih dahulu. Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu apakah saudara pernah mendengarkan kisah Nicky Cruz, baik itu membaca buku atau biografinya atau juga filmnya, ya. Nah, saudara, kisah ini menggugah setiap orang-orang Kristen
karena saudara Nicky Cruz ini adalah seorang pendosa yang sangat besar, tetapi saudara akhirnya dijamah oleh kasih Kristus dan akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara, Nicky Cruz kecil ya itu hidup di dalam satu lingkungan atau orang tua saudara yang kurang di dalam mengasihi ya kepada Nicky Cruz ya. Saudara, orang tuanya itu mempraktekkan sihir, ya bahkan dikenal sebagai dukun ya di lingkungan Puerto Rico, ya yaitu di Amerika Latin sana, saudara, yang memang daerah kumuh dan juga daerah orang-orang negro sana, saudara. Dan saudara mengalami Nicky Cruz ini mengalami satu penganiayaan, baik itu saudara secara fisik maupun juga mental ya. Bahkan dikatakan saudara bahwa dia itu disebut sebagai anak setan, saudara ya. Saya pikir sudah tidak ada satu orang tua pun yang menjuluki atau menamakan anaknya, sekalipun anaknya nakal ya, bagaimanapun juga dengan julukan anak setan, saudara ya. Tapi saudara, Nicky Cruz ini dijuluki anak setan begitu. Nah saudara, dia sering dianiaya saudara, jadi secara mentalnya juga tidak mendapatkan kasih dari orang tuanya. Maka sudah pada umur 16, kemudian dia ada satu kesempatan untuk pindah ke New York, ya ke New York, dan di sana saudara dia masuk di dalam satu geng karena jiwa kriminalnya saudara tumbuh dan kemudian masuk ke dalam satu geng. Nama geng itu adalah Mau Mau. Nah saudara, geng Mau Mau ini adalah satu geng yang sangat ditakuti oleh polisi, saudara ya, oleh karena kekejamannya di dalam merampok atau juga di dalam merampas dan harta orang dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan saudara ada 16 orang yang dianiaya cukup berat ya pada waktu masa dia memimpin. Akhirnya saudara, memang Nicky Cruz ini menjadi pemimpin ya, mungkin karena dia galak, tegas dan lain sebagainya, menjadi pemimpin geng Mau Mau ini, saudara. Saudara, pada suatu hari kemudian pendeta David Wilkerson itu mengadakan satu penginjilan ya di daerah sana. Lalu akhirnya ada satu kesempatan di mana pendeta David bertemu dengan Nicky Cruz ini. Lalu saudara, dikatakan oleh pendeta David bahwa Jesus loves you, ya. Nicky, Jesus love you. Saudara, 3 kata itu saudara membuat hati Nicky itu bergetar, saudara. Karena saudara selama hidupnya dia belum pernah mendengarkan kata kasih. Belum pernah merasakan kasih itu seperti apa. Karena dia hidup di dalam kekerasan demi kekerasan, saudara. Termasuk juga di lingkungannya, saudara. Kemudian saudara, pertama-tama dia tidak bisa terima. Bahkan saudara, dia meludahi, dia menghina ya dan lain sebagainya. Dia bahkan mengadakan satu pengusiran. Tetapi saudara, karena kegigihan daripada pendeta David Wilkerson ini yang terus sampai akhirnya juga datang saudara ke tempat kediamannya Nicky, saudara. Dan pada akhirnya saudara, ya Tuhan itu bekerja. Saudara, sebetulnya pada waktu pendeta David ini akan mengadakan KKR di New York itu, niatnya Nicky itu akan mengacaukan, ya akan mengacaukan KKR David Wilkerson ini. Tetapi saudara, entah kenapa kemudian pendeta David ini menyuruh Nicky bersama dengan teman-temannya itu untuk menjadi kolektan, ya, untuk menjadi yang melayani di kolekte, saudara. Sudah dari situ dia tersentuh, ya, dan pada akhirnya disitulah akhirnya dia bertobat, ya bertobat dan akhirnya dia masuk ke sekolah Alkitab dan akhirnya dia menjadi seorang hamba Tuhan. Dia menjadi hamba Tuhan, saudara, bagi pecandu narkoba, bagi orang-orang yang mengalami kekerasan dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia menulis buku Run Baby Run yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Larilah Lari, ya.
Dan kemudian juga sudah difilmkan ya dalam satu film The Cross and the Switchblade. Jadi saudara, kita melihat bahwa ada satu orang Niki yang sebetulnya tidak pantas untuk dikasihi, tetapi saudara, kasih Yesus itu sangat menyentuh. Sekalipun saudara, dosa daripada Niki itu begitu dalam sekali, saudara, kasih daripada Yesus itu bisa menyentuh, bisa menjamah, dan kemudian membawa Niki ke dalam permukaan, dan akhirnya saudara menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara, kalau bukan karena kasih karunia Kristus, tidak mungkin Niki adalah seorang yang diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi sekarang, saudara, Niki bukan hanya menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan, tetapi justru dia juga mengabarkan tentang keselamatan daripada Kristus. Hari ini, saudara, kita akan melihat ada 4 dimensi dari unconditional love of Christ ini, saudara. Yang pertama, saudara, itu adalah betapa lebarnya kasih Kristus. Sudah tadi kita sudah membaca di dalam ayat yang ke-18, ya, di sana dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya. Jadi kasih Kristus itu adalah kasih yang lebar. Saudara, sebetulnya ini adalah doa daripada Paulus kepada orang-orang di Efesus supaya jemaat di Efesus memahami, saudara, kasih daripada Kristus, yaitu kasih yang lebar. Nah, saudara, saya lebih senang dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya, atau bahasa sehari-hari BIMK. Saudara, di sana dikatakan, saya berdoa semoga bersama-sama dengan semua umat Allah kalian dapat menyelami betapa luasnya. Ya. Jadi saudara, lebar itu adalah luas. Ya, dipahami sebagai luas. Jadi saudara, kasih Kristus seluas apa? Saudara, ini berbicara tentang ruang lingkup jangkauan kasih Kristus di mana kasihnya mencapai seluruh dunia, ya, atau seluruh manusia. Ini sejalan dengan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Bahwa dunia ini menjadi sasaran kasih Allah. Jadi kasih Kristus adalah seluas dunia ini. Saudara, pernahkah saudara berpikir bahwa kenapa ya dari jutaan bahkan ratusan juta planet yang ada di atas kita, saudara, kenapa Tuhan itu terpusat pada satu planet bumi ini, saudara? Karena planet bumi ini, saudara, ada manusia. Ada saudara dan saya. Ada saudara dan saya yang sudah jatuh ke dalam dosa dan tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Harus ada satu juru selamat yang bisa menyelamatkan kita semua, saudara, dari keberdosaan kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara, sejalan dengan itu, Jamieson Fausset Brown, saudara, mengatakan luasnya menyiratkan kasih Kristus yang mendunia, yang merangkul semua manusia. Jadi saudara, kasih Kristus itu adalah kasih yang sangat luas sampai saudara menjangkau semua manusia. Nah, saudara, orang-orang Yahudi sebetulnya itu adalah bangsa pilihan Tuhan, ya. Jadi keselamatan itu pertama-tama memang diberikan kepada orang Yahudi. Dan Tuhan memaksudkan pemilihan satu bangsa orang Yahudi itu, saudara, supaya orang-orang Yahudi itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Artinya, saudara, kasih daripada Tuhan itu diberitakan lewat bangsa Yahudi. Tetapi saudara, ada satu golongan orang yang kemudian akhirnya menjadi fanatik ya terhadap hak istimewa yang Tuhan berikan. Jadi saudara, ada salah pemahaman di mana saudara akhirnya saudara mereka menjadi umat Allah, saudara, yang begitu sombong, yang akhirnya saudara mengatakan bahwa bangsa-bangsa yang lain itu tidak seperti mereka. Nah, saudara, fanatisme orang Yahudi itu misalnya di dalam doa seorang pria Yahudi. Dia mengatakan, Tuhan,
Aku bersyukur karena Engkau menciptakan aku. Itu yang pertama. Kemudian syukur yang kedua, Tuhan aku bersyukur karena aku dilahirkan dari orang Yahudi, bukan dari bangsa yang lain. Tuhan aku bersyukur karena aku dilahirkan sebagai seorang pria, bukan perempuan. Nah saudara, itu adalah seorang yang fanatik ya. Dan kemudian saudara, bagi orang Yahudi, bangsa-bangsa yang lain itu adalah sasaran murka Allah saudara. Jadi saudara, mereka itu bukannya menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan kasih daripada Tuhan, tetapi saudara dalam fanatisme mereka mengatakan bahwa bangsa-bangsa yang lain itu adalah sasaran murka Allah. Bahkan sudah dikatakan bahwa Tuhan sengaja menciptakan bangsa-bangsa yang lain untuk menjadi suluh api neraka. Sampai sebegitunya saudara. Bangsa-bangsa kafir itu diciptakan oleh Tuhan dengan sengaja supaya mereka itu menjadi kayu bakar di dalam api neraka. Dan kemudian sudah sesama manusia itu dipahami oleh orang-orang Yahudi adalah ya sesama orang Yahudi. Tetapi kemudian sudah kita melihat Tuhan Yesus itu mengoreksi akan konsep yang salah. Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan saudara mengenai orang Samaria yang baik hati. Satu hari saudara ada orang yang dirampok habis-habisan, saudara kemudian akhirnya pingsan di tengah jalan. Kemudian saudara kita tahu bahwa pemimpin agama yang dirampok ini adalah orang Yahudi saudara. Sesama orang Yahudi yaitu pemimpin agama Yahudi saudara, dia lewat gak mau tolong. Kemudian orang Lewi dia lewat gak mau tolong. Tetapi saudara orang Samaria, ya orang Samaria itu kemudian akhirnya menolongnya. Kemudian di akhir cerita perumpamaan itu, Tuhan Yesus menanyakan kepada para pendengarnya, orang-orang Yahudi. Di antara 3 orang itu, imam, Lewi, maupun juga orang Samaria, siapakah yang disebut dengan sesama manusia? Sebetulnya sudah gampang saja mereka menjawabnya, satu kalimat saja, Samaria. Tapi saudara bagi mereka nggak mau menyebutkan Samaria. Mereka menyebutnya apa saudara? Orang yang telah menaruh belas kasihan kepadanya. 7 kata saudara. Harusnya 1 kata, Samaria cukup. Nggak mau saudara. Orang yang menaruh belas kasihan kepadanya. Jadi saudara bagi orang Yahudi itu memang luar biasa saudara ya. Kemudian saudara haram bagi mereka hukumnya ya bagi orang Yahudi jika sampai akhirnya mereka itu masuk ke rumah orang kafir. Ya. Dan ini saudara pergumulan yang besar sebetulnya memang bagi Petrus ketika kemudian Petrus disuruh oleh Tuhan untuk menginjili Kornelius. Saudara bayangkan, sekelas Petrus, murid daripada Tuhan Yesus sendiri, saudara, tidak mau ke rumahnya Kornelius. Sampai akhirnya saudara Tuhan harus memberikan pemahaman dengan cara apa saudara? Dengan cara membentangkan dalam satu penglihatan saudara, dengan cara membentangkan kain saudara, di mana kemudian saudara ada binatang-binatang haram dan kemudian Tuhan suruh makan. Kemudian Petrus mengatakan, sekali-kali aku dari sejak kecil, dari sejak muda, aku tidak pernah makan makanan itu. Tuhan mengatakan apa yang dikatakan halal oleh Tuhan, ya jangan diharamkan. Artinya saudara, kamu harus pergi ke rumah Kornelius. Sampai akhirnya sepemahaman itu saudara. Dan kemudian di kemudian hari saudara, di kemudian hari akhirnya Petrus juga menjadi seorang pengecut saudara. Kenapa saudara? Oleh karena saudara pada waktu kemudian bersama dengan orang-orang non-Yahudi saudara, harusnya mereka itu bisa makan bersama gitu. Tetapi saudara karena ada utusan dari Yerusalem, ya orang-orang Yahudi, ya pimpinan dari Yakobus, saudara. Kemudian Petrus mengetahui bahwa ada utusan orang-orang pemimpin-pemimpin Yahudi Yerusalem. Akhirnya saudara mereka Petrus ini tidak mau makan, saudara. Nah, saudara disitulah kemudian akhirnya Paulus juga menegur, ya. Menegur, kalau saudara nanti baca boleh di kitab Galatia, saudara. Teguran daripada
Paulus. Oleh karena saudara tidak konsisten gitu dalam hal ini. Saudara perhatikan bahwa fanatisme dari orang Yahudi itu saudara sampai merasuk juga sekelas rasul loh saudara. Ya, tapi kemudian Tuhan poles. Nanti kita akan melihat ya bagaimana pada akhirnya saudara Petrus mengakui bahwa dari bangsa-bangsa lain pun Tuhan sangat mengasihi kepada mereka. Kemudian saudara kita melihat juga saudara kalau seorang Yahudi itu melewati bangsa yang lain, kalau tidak bisa menghindari dan harus melewati tanah bangsa kafir, ya bangsa non Yahudi, saudara. Itu mereka itu harus mengebaskan kakinya, saudara. Harus mengebaskan kakinya supaya debu-debu dari tanah bangsa kafir itu tidak mengotori atau juga tidak menajiskan tanah itu, saudara. Ya, jadi kan seharusnya misalnya dari Yudea ke Galilea, saudara, memang itu biasanya melewati daerah Samaria. Jadi saudara orang Yahudi yang fanatik, saudara, mereka itu lebih baik muter, lebih jauh muter, ya daripada harus nginjek tanah Samaria. Kalau harus mereka nginjek tanah Samaria, mereka mengebaskan debunya. Dan saudara mereka berpikir bahwa Allah itu hanya cinta kepada mereka, bukan kepada bangsa yang lain. Ini adalah satu pemikiran yang salah. Pemikiran yang salah ini sudah dibongkar oleh Tuhan. Dan kemudian saudara kita melihat bagaimana saudara pada waktu Natal pertama, waktu Yesus dihadirkan, saudara kasih daripada Tuhan itu sebetulnya untuk siapa? Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bukan hanya kepada engkau, hai orang-orang Yahudi, tetapi berita ini, kesukaan ini adalah untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi saudara, unconditional love dari Tuhan, dari Kristus, itu adalah untuk seluruh bangsa, saudara. Dan kemudian, saudara, nah ini, akhirnya, saudara, dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 34, ini adalah perkataan Petrus. Setelah Petrus, saudara, diberikan pemahaman oleh Tuhan. Setelah Petrus kemudian diberikan satu konsep yang benar tentang Tuhan, bagaimana kasih Allah itu bisa menjangkau bangsa-bangsa, lalu terceliklah matanya. Lalu mulai Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Sudah perhatikan, garis bawahi, kita baca sama-sama, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Setiap orang dari bangsa manapun. Jadi saudara, kasih Kristus itu adalah kasih yang begitu luas. Ya, kasih yang tidak hanya kepada satu etnis saja, saudara, tetapi kepada berbagai bangsa di dalam dunia ini. Sejalan dengan itu, saudara, seorang teolog yang sangat terkenal dari Inggris, John Stott, mengatakan, Paulus sedang memikirkan jangkauan kasih Kristus yang universal. Kasihnya cukup luas untuk merangkul semua orang dari setiap bangsa, suku, dan bahasa. Tidak ada yang dikecualikan dari tawaran kasih Kristus karena ras, budaya, atau latar belakang mereka. Bersyukur kepada Tuhan, saudara, kasih Kristus adalah kasih yang sangat luas. Bagi saudara sebagai etnis Tionghoa, bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang etnis Batak, etnis Jawa, Manado, Sunda, etnis apapun juga, saudara, kita bersyukur oleh karena luasnya kasih Tuhan menjangkau saudara dan saya. Sehingga demikian, saudara, kita dapat merasakan akan kasih daripada Kristus. Kemudian, saudara, unconditional love of Christ yang kedua adalah bukan hanya betapa luas, tetapi, saudara, betapa panjangnya kasih Kristus. Sepanjang apa, saudara, kasih daripada Kristus?
Saudara, ini menggambarkan kasih sepanjang kekekalan. Dari kekekalan sampai kekekalan. Itu adalah panjangnya kasih Kristus. Dan ini saudara dikatakan juga oleh Becker. Dia mengatakan panjangnya kasih ini mencapai dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Kemudian juga saudara sejalan dengan itu, Lincoln saudara mengatakan dimensi panjang menunjuk pada sifat kekal dari kasih Kristus yang membentang dari kekekalan masa lalu hingga kekekalan masa depan. Kasih ini tidak dibatasi oleh waktu, tetapi mencakup seluruh rentang sejarah keselamatan, dari pemilihan kekal sampai kepada kemuliaan akhir. Nah, saudara, kita melihat sejak kapan Yesus mengasihi kita? Kalau kita ditanya, saudara, yaitu sejak kekekalan, sebelum dunia ini dijadikan. Di dalam sejarah, Dia akan mengatur sampai kita mendengar Injil. Pada waktu kita mendengar Injil, Dia bekerja dengan Roh-Nya yang kudus dan memberikan iman di dalam hati kita, sehingga kita menjadi percaya. Saudara, itu dinyatakan dalam Efesus 1 ayat 4 sampai dengan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Mungkin saudara bertanya, bagaimana mungkin saya belum dilahirkan, tetapi Tuhan sudah memilih saya sebelum dunia dijadikan? Saudara, memang kita secara eksistensi, secara kehadiran, kita saudara belum ada. Belum ada, saudara. Tetapi saudara, secara pra-pengetahuan Allah, saudara dan saya ada di hatinya. Saudara dan saya ada di hidupnya. Saudara dan saya ada di otaknya. Saudara dan saya ada dalam rencana kekekalan itu untuk menyelamatkan saudara. Saudara, Tuhan mengatur satu masa, saudara, sampai akhirnya saudara mendengarkan Injil daripada Tuhan. Roh Kudus mendahului sebelum penginjil, sebelum teman, sebelum siapapun memberitakan Injil kepada saudara. Roh Kudus mendahului, membuka hati saudara, kemudian saudara beriman, ya Tuhan, saya mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan mengatur sedemikian rupa di dalam sejarah, sampai kemudian akhirnya saudara dan saya bisa terima Tuhan. Itu adalah dari Tuhan sendiri, saudara. Unconditional love itu, saudara, adalah kita belum bisa membuka mulut, bahkan kita belum dilahirkan. Kasih itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Ketika kita masih menjadi musuh, ketika kita masih menjadi seteru Tuhan, kita melawan Tuhan, kita memberontak Dia sudah mengasihi kepada kita. Itulah panjang daripada kasih daripada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, sebab itu memang ada hal-hal yang tidak bisa mengerti ya. Kenapa ya? Ada orang-orang tertentu, saudara, yang kelihatannya nggak mungkin deh dia percaya. Tapi kemudian saudara, dalam pengaturan Tuhan, akhirnya Tuhan buka hati dan percaya kepada Tuhan. Saudara, beberapa kali saya mengalami hal ini, terutama saudara, saya suka melayani bagi orang-orang yang sakit terminal, ya hampir meninggal, dan kemudian di saat itulah saudara, saya menginjili, saya datang ke rumah sakit, dan kemudian karena keluarga meminta saya untuk mendoakan, untuk menginjili, dan saudara, orang tua ya, baik itu ibu maupun bapak, saudara sudah selang di sana kemari, saudara. Saudara, kemudian saya bertanya, sekalipun mungkin nggak bisa menjawab ya, oleh karena kabel selang yang kemari, saudara, ada di tubuhnya. Tapi saudara, kemudian saya pegang tangan, ya. Kemudian saya mengatakan, Bapak, ya saya Pendeta So, saya mau bertanya. Ya tentu setelah kemudian memberitakan Injil, saya mau bertanya, kalau Bapak mau percaya kepada Tuhan Yesus, tekan
tangan saya 1 kali. Kalau Bapak tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, tekan 2 kali. Kemudian akhirnya dia tekan 1 kali. Dan kemudian akhirnya, Pak, maukah, karena Bapak sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maukah Bapak dibaptis secara darurat? Kemudian saudara akhirnya dia mau dibaptis, dan kemudian akhirnya saya baptiskan. Saudara bayangkan, umur 70 tahun, di dalam kepercayaannya yang lama, yang tidak mudah untuk dibalikkan, saudara, semudah selapak tangan, saudara. Dalam pengetahuan atau juga pengalamannya beragama atau juga dalam kepercayaan yang lama 70 tahun, saudara. Tiba-tiba kemudian mau percaya. Dari mana, saudara? Itu adalah karena kasih Tuhan yang begitu panjang. Sama seperti penjahat yang ada di sebelahnya Tuhan Yesus, saudara. Di detik-detik mau mati, saudara. Kemudian dia mengatakan, Yesus, ingatlah aku pada waktu engkau berada dalam Firdaus. Tuhan Yesus mengatakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan Firdaus. Kita tidak tahu, saudara. Oleh sebab itu, saudara, dalam hal ini dalam memberitakan Injil kita harus tekun terus beritakan Injil. Karena kita tidak tahu, saudara, Tuhan itu mau selamatkan orang. Saudara, ini sejalan juga dengan apa yang dikatakan oleh Yeremia. Yeremia 31 ayat yang ketiga mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ini dalam perjanjian lama, saudara. Dalam perjanjian baru, Yohanes 13 ayat 1 dikatakan, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Artinya apa, saudara? Panjangnya kasih Kristus. Itu dari kekekalan sampai kekekalan, saudara. Begitu panjang kasih daripada Kristus. Unconditional love. Itu artinya betapa dalamnya kasih Kristus. Saudara, ini urutannya saya balik, saudara. Kalau di dalam Alkitab kita, saudara, itu tinggi dulu baru dalam. Tapi saya mengikuti urutan daripada King James Version, saudara ya. Dalam dulu baru tinggi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa arti daripada betapa dalamnya kasih Kristus? Saudara, ini menunjukkan arah ke bawah. Sama seperti kita bicara dalamnya sebuah lubang atau sumur. Semakin ke bawah, semakin bertambah kedalamannya. Sedalam apa, saudara? Sedalam kejatuhan manusia ke dalam dosa. Manusia itu, saudara, sudah jatuh ke dalam dosa, berada di lubang kubur, terus turun. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan kalau bukan Tuhan. Maka sejalan dengan itu, O'Brien mengatakan, kedalaman menunjuk pada kasih Kristus yang mampu menjangkau hingga ke titik terendah dari degradasi moral dan kebinasaan spiritual manusia. Tidak ada kedalaman dosa yang terlalu dalam sehingga kasih Kristus tidak dapat turun untuk menyelamatkan. Kedalamannya itu, saudara, adalah kedalaman kasih Kristus sebagaimana, saudara, kejatuhan manusia yang begitu dalam sampai akhirnya, saudara, kasih Kristus itu bisa mengangkat orang berdosa itu. Dan itu dialami oleh Paulus. Disadari betul, saudara, oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius 1 ayat 15 sampai dengan 16 dikatakan demikian. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saudara, ini diucapkan oleh Rasul Paulus kurang lebih, saudara, tahun 60-an, di mana dia akan menjelang meninggal. Tahun 60-an.
Saudara, 10 tahun sebelumnya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-9, saudara di sana dikatakan, sebab aku adalah rasul yang paling hina dan tidak layak disebut rasul. Artinya apa, saudara? Artinya, saudara, di antara 1 dibanding 12, aku itu adalah orang berdosa. Aku tidak layak. Itu 10 tahun sebelumnya. 5 tahun sesudahnya, saudara, kepada jemaat Efesus 3 yang ke-8, aku adalah orang yang paling hina di antara semua umat Tuhan. 1 dibanding dengan umat Tuhan. Tadi, saudara, 1 dibanding dengan rasul-rasul. Kemudian 5 tahun kemudian akhirnya Rasul Paulus menyadari bahwa dosanya begitu luar biasa, tetapi kasih karunia Tuhan lebih luar biasa lagi. 1 dibandingkan dengan umat Yahudi. Kalau boleh dikatakan 1 banding 12, ini 1 banding dengan jutaan. Dan, saudara, yang 1 Timotius pasal 1 ini, saudara, itu adalah perbandingannya 1 dibandingkan dengan seluruh umat manusia. Kalau semua umat manusia dalam dunia ini adalah orang-orang berdosa, aku adalah orang yang paling berdosa. Saudara, perkembangan daripada pemahaman ini, Paulus sadar betul bahwa kasih karunia demi kasih karunia Kristus itu begitu luar biasa, begitu dalamnya sampai dia, kasih Kristus itu bisa mengangkat dia kembali. Betapa bersyukurnya kepada Tuhan. Di antara semua umat manusia yang berdosa ini, akulah yang paling berdosa. Saudara, ini menjadi sesuatu hal yang menolong kepada kita. Sehingga dengan demikian, saudara, di kalimat berikutnya, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Artinya apa, saudara? Artinya, saudara, kalau ada orang yang merasa tidak layak oleh karena dosa dan kejahatannya yang begitu besar, saudara, ingat Rasul Paulus sudah menjadi contoh. Aku adalah orang yang paling berdosa dibandingkan dengan kamu. Saya adalah orang yang paling berdosa. Kepada saya yang paling berdosa ini saja, Kristus sudah menunjukkan kasih-Nya. Apalagi kepada kamu. Kristus pasti mengasihi kepada engkau. Dan saudara, dikatakan juga oleh Hughes, kedalaman kasih Kristus membawa kita pada kebenaran yang mengagumkan ini. Tidak peduli seberapa dalam seseorang telah jatuh ke dalam dosa, kasih Kristus lebih dalam lagi. Saudara, saya ingin mengatakan untuk kasih Kristus itu, wow, sedemikian rupa, saudara, sampai akhirnya kedalaman kasih Kristus itu menjangkau daripada orang-orang berdosa. Masih dilanjutkan, saudara, kata-kata dari Hughes, tidak ada jurang moral yang terlalu dalam sehingga kasih-Nya tidak dapat mencapainya. Kemudian, saudara, yang terakhir, kalau kita berbicara tentang unconditional love of Christ, saudara, maka, saudara, kita tidak mungkin melepaskan poin yang terakhir ini. Betapa tingginya kasih Kristus. Saudara, kalau kita tadi memperhatikan poin yang pertama, saudara, betapa luasnya kasih Kristus itu seluas daripada dunia ini, betapa panjangnya, yaitu dari kekekalan sampai kekekalan, betapa dalamnya kasih Kristus sampai akhirnya dia bisa meraih atau juga bisa merebut orang-orang berdosa dari kedalaman dosa itu sekarang. Yang ketiga, ini menunjukkan arah ke atas. Sama seperti kita bicara tingginya sebuah gedung menjulang ke langit. Ini adalah kebalikan dari kedalaman. Kasih Kristus bukan hanya dalam, tapi juga tinggi. Kasih Kristus yang begitu dalam dapat menjangkau orang berdosa, dan kasih itu dapat mengangkat orang berdosa untuk pergi ke tempat yang paling tinggi sampai membawa orang berdosa kepada kemuliaan surgawi. Ada amin, saudara. Saudara, sebetulnya kita kalau Kristus
Kasih-Nya itu saudara bisa menjangkau kita dari kedalaman saudara. Sebenarnya kita juga sudah tidak layak. Apalagi saudara kemudian kita ditinggikan, dimuliakan oleh Kristus sedemikian rupa sampai saudara setinggi-tingginya. Lebih tidak layak lagi. Itu semuanya adalah karena anugerah daripada Tuhan. Saudara, kembali kepada ayat yang sangat basic yang semua orang Kristen pasti hafal, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kata tidak binasa ini artinya Tuhan itu sudah mengangkat dari lubang. Kemudian melainkan beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup kekal itu artinya membawa saudara dan saya itu ke atas, ke surga. Kasih Kristus membawa kita dari titik terendah ke titik yang tertinggi. Roma 8 ayat 21, akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Kebudakan perbinasaan artinya Tuhan itu mengangkat dari lubang. Dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anaknya. Artinya membawa kita ke atas, ke langit. Sehingga dengan demikian saudara Matthew Henry mengatakan, tingginya adalah kesanggupan kasih itu untuk mengangkat kita ke atas dan menganugerahi kita dengan kebahagiaan dan kemuliaan sorgawi. Dan kemudian sejalan dengan itu, Becker juga mengatakan puncak dari kasih ini terdiri dari membuat orang berdosa menjadi ahli waris Allah dan akhirnya membawa mereka ke dalam kemuliaan. Maka saudara, ini kesimpulan daripada Snodgrass ya, dan juga menjadi satu kesimpulan saya juga, setuju saya dengan ini. 4 dimensi ini, lebar, panjang, dalam, dan tinggi, bukan hanya sekedar retorika untuk mengatakan sangat besar. Sebaliknya, masing-masing dimensi menunjuk pada aspek khusus pada kasih Kristus. Luasnya mencakup semua bangsa. Sebagai penerapan untuk kita bawa pulang. Saudara, kemarin di dalam pembinaan terhadap para aser, saudara, ini juga penerapannya sama, saudara. Sekarang kita mau bawa pulang ini lagi, saudara. Dalam yang pertama, saudara, sebagai satu respon, karena kasih Allah itu adalah unconditional love, yang sudah melakukan satu keselamatan kita, saudara, dari lubang kubur, dan akhirnya kita juga ditinggikan, dimuliakan setinggi-tingginya sampai nanti di surga nanti, saudara. Maka saudara, bagaimana dengan kasih kita kepada Allah? Dan pertanyaan kepada Petrus ini adalah juga pertanyaan kepada kita. Ya, Tuhan Yesus, saudara, sebelum kemudian memberikan satu mandat kepada Petrus untuk mengembalakan domba-domba dari Tuhan, dia ada bertanya, dan ini menjadi pertanyaan kepada saudara juga. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sebelum Petrus diberikan mandat untuk mengembalakan domba-domba daripada Tuhan, Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah dia mengasihi kepada Tuhan atau tidak. Saudara, pertanyaan itu berapa kali Tuhan menanyakan? 3 kali. Kenapa 3 kali, saudara? Karena Petrus menyangkalnya juga 3 kali. Maka saudara, di bagian yang ketiga, Petrus itu sangat sedih oleh karena saudara, dia meminta, dia memohon agar Tuhan kuatkan untuk mengasihi kepada Tuhan. Saudara, sebelumnya kalau kita melihat ya, itu ada 40 hari. Tuhan Yesus itu bersama dengan murid-muridnya ada 40 hari. Kenapa saudara Tuhan perlu 40 hari untuk meneguhkan kembali iman daripada murid-murid? Saudara ingat, Petrus itu udah mau melaut lagi, saudara. Karena bagi Petrus, saudara, Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib, no hope, gak ada harapan. Maka saudara, dia kembali mau melaut.
kembali dengan perahunya, kembali dengan jaringnya, kembali dengan ikan-ikannya. Saudara, Tuhan Yesus menampakkan diri. Petrus, apakah engkau mengasihi lebih daripada semua ini? Semua ini menunjukkan apa, saudara? Menunjukkan kepada apakah engkau mengasihi lebih daripada perahumu, lebih daripada jaringmu, lebih daripada ikan-ikanmu. Tuhan, aku mengasihi lebih daripada mereka. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah satu pertanyaan juga kepada kita. Apakah saudara juga mengasihi kepada Tuhan? Yang terakhir, yang kedua, saudara. Kasih kepada sesama. Saudara, apakah kita juga mengasihi kepada sesama kita? Dalam 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Untuk kasih kepada sesama. Saudara dan saya diberikan satu tantangan. Saudara, tanggal 7 Maret yang akan datang, Sinode mengadakan satu KKR di Cimone, saudara. Saudara, ini menjadi satu momen bagi kita untuk membawa jiwa yang baru. Saudara, apakah kita tergerak? Siapa-siapa saudara yang serumah dengan kita yang masih belum kenal Tuhan? Karena sudah di luar Tuhan tidak mungkin ada keselamatan. Mungkin pasangan saudara, mungkin orang tua saudara, mungkin anak saudara, mungkin kakak dan adik saudara. Saudara, mari kita datang dan kemudian temani makan dan kemudian temani untuk dengar firman Tuhan. Mungkin kalau diajak ke gereja masih rada risih-risih, saudara. Ini bukan di gereja, di restoran, saudara. Temani makan, saudara. Temani makan. Dan kemudian sambil dengar firman Tuhan. Dan biarlah kiranya, saudara, firman Tuhan ini menguatkan kita untuk mengasihi kepada Tuhan, mengasihi kepada sesama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, Tuhan. Kasih-Mu adalah kasih yang sangat luas, kasih yang begitu panjang, kasih yang begitu dalam, kasih yang begitu tinggi. Kami tidak sanggup, Tuhan, untuk memikirkannya, tetapi kami sudah merasakannya. Bagaimana sentuhan kasih-Mu membawa kami kepada satu kemuliaan yang sangat luar biasa. Bukan dalam kapasitas kelayakan kami, Tuhan. Kalau hari ini kami diselamatkan, itu adalah karena kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam diri kami. Sekarang kami diberikan tantangan oleh Tuhan. Sama seperti kepada Petrus, apakah engkau mengasihi kepada aku? Dan kemudian kami juga diberikan tantangan untuk mengasihi kepada sesama kami. Biarlah kiranya kami dengan penuh sungguh-sungguh, kami juga boleh mengasihi kepada Tuhan, mengasihi kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.